Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel biliar kesayangan kita semua, Biliar Sports Media. Kembali lagi bersama gua, JK. Kita lagi ada di Oriza Pool and Cafe, bener kan ya? Iya. Oriza Pool and Cafe. Video sebelumnya kita udah bahas review tempatnya, jadi jangan lupa nonton video sebelumnya. Kita kali ini akan main bersama Alvin Anggito, teman-teman. Nah, di video sebelumnya gue udah sempat bilang, Alvin Anggito sekarang handicap 6. Iya. Oke. Dan gue baru dapat info, lu mau apa, turnamen di mana? Bosnia. Bosnia? Iya. Itu turnamen apa? European Open. European Open. Jadi itu lawan atlet-atlet dari luar gitu? Iya, seluruh dunia? Seluruh dunia. Siapa lawan yang menurut lu paling berat? Fedor Gors, Van Moning, ada banyak banget Kopini, ada Kopinceng juga. Oke. Banyak deh pokoknya. Banyak ya. Jadi kita doakan bersama-sama Alvin Anggito menang. Nah, kali ini gue mau belajar dari lu nih. Boleh lah, ajak gue main. Terus nanti terakhir kasih tips kalian buat temen-temen biar tahu sedikit. Kita cari dua aja, biar nggak terlalu panjang. Kita sweet dulu lah, bola 9. Sweet. Apa? Sweet kuning kertas batu deh. Oke, gue dulu ya. Kita break dulu. Jadi tadi gue udah main iseng-iseng, tapi gue duduk doang. Jadi kali ini gue yang penting gue break dulu. Kita sekalian cobain meja A+, teman-teman. A+ Dragon ya? Iya, A+ Dragon. Wah, kayaknya sengaja ini. Enggak lah. Dari tadi kan udah duduk doang. Masuk nggak lu? Wah, hampir. Waduh. Nah sekalian nih, kasih tips kalau ada posisi kayak gini, gua paksa masuk, bola putih masuk dong. Posisi ini enggak sih. Kalau lu follow draw, ya? enggak lu draw, lu mundurin bolanya sini. Oke. Kita coba. Tapi kita harus coba. bagus ya drawnya. Oke. Kalau enggak, masuk putihnya. Bisa ternyata. Op. Wah. Bingung kan? Jadi JK ini sebenarnya handicap 7 guys. Dia menyamar doang ini. Kadang-kadang, handicap 7 aja kadang-kadang. Ah, itu dia. Kita bank aja ya. Boleh. Weh, nggak masuk dia guys. Susah lagi bolanya. Nggak masuk, yang penting musuh. Kita bank lagi deh. Lebih susah. Wah. Bola susah lagi. Sambil diamati teman-teman. Kalau handicap 6 main gimana? Sekalian gue nanya ya. Ya. Menurut lu kan sering tanding di internasional nih. Apa yang membedakan pemain di Indonesia sama pemain luar? Lebih ke kestabilan mental sih kalau gue bilang ya. Kenapa tuh? Kenapa mereka bisa lebih stabil? Mungkin karena lifestyle mereka juga beda dari latihan, dari hidupnya itu udah beda menurut gue sih. Itu mempengaruhi ya, lifestyle juga ya? Sambung 9 menang dong. Gak segampang itulah. Masuk lagi. 1-0 teman-teman. Ya kita lanjut track 2. Oke, track 2 gua break ya. Track 2. Nah, lumayan masih dapat kesempatan mukul. Ini mau apa? Safety? Harusnya safety ya. Safety. Putihnya gue bawa ke sini. Oke.
Safety lagi guys. Safety lagi. Safety hoki ini namanya. Wih, masih kurang ya. Masih susah guys. Kita tabrakin bola. Ya. Putih. Ya kita lihat JK bisa habisin apa enggak. Tentu tidak lah. Waduh. Kalau pemain-pemain handicap atas itu apa Vin bedanya sama pemain handicap bawah? Kalau pemain handicap atas sama bawah bisa dibedakin dari skill sih. Skill sama pengetahuan mainnya. Oke, tapi lu secara pukulan handicap 7 nggak sih harusnya? Jadi handicap itu sebenarnya kalau menurut gue sih rancu ya. Gue juga nggak ngerti gimana penilaiannya, tapi rata-rata orang ngomong tuh lebih kayak dari prestasi sih. Dari prestasi, yang itu udah patokan mutlaknya lah ya? Iya, kalau dari pukulan sih gua anggap handicap 7 tuh sebenarnya sama. Oh. Aduh. Lebih ke kurang juara doang sih. Pengalaman ya? Iya, gitu aja sih sebenarnya. Suaranya enak ya? Ceplok, ceplok gitu. Susah ini bola ini. Halus ya. Oke. 2 telur. Stick itu mempengaruhi nggak, Vin? Menurut gue untuk di pemula sih kurang. Di pemula kurang? Iya, tapi kalau untuk di kelas yang udah lumayan bisa main, ada pengaruhnya. Ada pengaruh. Nah, sekalian, lu kan Prosep jual stick juga kan? Kalau misalkan ada orang yang nanya stick untuk pemula, lu akan rekomendasikan apa? Fury pastinya. Fury, kenapa? Karena Fury dan Q-Tech sebenarnya. Jadi menurut gua Q-Tech itu memang harganya itu termasuk murah untuk stick yang menurut gua sangat-sangat bagus. Untuk stick premium dia termasuk murah? Iya. Untuk premium termasuk murah. Kenapa gue sarankan Fury? Karena menurut gue Fury itu stick yang durability-nya lumayan, tapi juga nggak terlalu susah dipakai sih sebenarnya. Oke. Untuk kalau lu nih ya, baru ganti stick, lu adaptasinya gimana? Kalau gue sih lebih adaptasi sama deflection. Karena menurut gue deflection tuh yang paling pengaruh di stick, menurut gue. Oke. Lu ngelatihnya dimainin terus atau mainin terus? Teknisnya? Nggak ada, gue lebih mainin terus. Gue lihat ketika gue efek, bolanya itu larinya berapa banyak. Oh, oke. Udah, itu aja sih. Jadi gue adjustnya dari situ. Dari misalnya gue pukul efek kiri, yang biasanya gue kekernya tuh lebih ke titik. Sekarang agak harus gue ke kananin sedikit. Oke. Nah, itu setiap stick berbeda-beda. Nah, kan katanya ada orang yang sama stick itu cocok-cocokan. Iya. Kalau misalkan nih, gue beli stick A gitu ya, gue nggak cocok, gue ganti atau gue pakai sampai gue ngerasa cocok. Menurut gue, siapapun bisa pakai stick apapun. Jadi kalau menurut gue, misalnya lu beli, selama lu ada budget, ya mau ganti lebih enak boleh. Tapi maksud gue kalau memang lu nggak ada budget, ya lu pelajarin aja itu stick. Bisa juga kok sama. Sampai nyaman ya? Sampai nyaman. Jadi yang pakai Fury pun juara dunia bisa juga ya? Bisa. Ada nggak pemain dunia pakai Fury? Si EJ Mana sekarang di sponsor Fury. Oh, pakai Fury dia ya? Cuma memang dia pakai sticknya yang high end-nya. Fury yang high end-nya, iya. Oke, kita akan minta tips sedikit dari Alvin Anggito. Apa, Vin? Tips yang kira-kira lu bisa bagi untuk pemula? Atau misalkan pukulan-pukulan yang hampir nempel rel gitu? Sebenarnya yang gue bisa kasih pemula sih lebih simpel sih. Sekarang yang gue lihat dari Indonesia tuh banyak orang main pakai efek. Yang sebenarnya ketika lu belajar dari nol, ini yang gue rasain ya, karena gue dulu juga belajar pakai efek. Gue itu menyesal karena gue nggak pada saat itu gue nggak tahu bahwa lu belajar main biliar tanpa efek tuh efeknya tuh bakal setinggi itu ke lu. Karena ketika lu main tanpa efek, lu mengerti jalan bola putih dan lu mengerti natural titiknya. Contoh, lu kalau efek,
stick beda-beda. Lu pasti buang sedikit. Contohnya lu keker tebelan sedikit atau tipis sedikit. Tapi kalau lu keker titik, kalau lu tanpa efek, lu pakai stick lokasi pun lu bisa. Titiknya sama ya? Sama, karena titik cuma satu. Oke. Yang bikin membedakan tuh stick sebenarnya. Oke, ada nggak posisi bola yang menurut lu ini nggak perlu pakai efek, tapi kebanyakan orang pengennya pakai efek? Jadi ada. Jadi posisi bola seperti ini, misalnya satunya di sini. Oke. Dan oke lah kita ngomong duanya di sini. Putihnya di sini. Oke. Lu mau setel kedua nih misalnya. Ya. Gini lah. Orang pasti dalam otaknya tuh, oke, gue pukul efek kanan karena gue bakal putar begini. Oke. Yang padahal lu pukul tengah bawah sedikit, itu udah natural bakal 2 ban sini. Di track dikit. Oke. Cukup ya? Cukup banget. Oh. Dan ini bikin pukulan lu lebih stabil karena apa? Titiknya sama semua. Coba, gue coba ya. Oke, gue pukul apa tadi? Tengah bawah gitu. Sedikit, agak draw sedikit aja. Oke. Jangan terlalu bawah. Tekan dikit ya? Iya, jadi kayak stun gitu. Oke. Nah. Oh iya ya? Lu nggak perlu pakai efek, lu nggak perlu capek-capek berapa banyak buangan yang harus gue pakai dari stick gua. Nggak perlu pusing mikirin titik juga ya? Nah, jadi titiknya itu doang. Nggak akan lu kayak, oh gue tabelin sedikit karena gue efek kanan, nggak ada. Oh. Jadi lu bener-bener titik yang lu keker, lu pukulnya ke titiknya. Pantesan kan sekarang ada tren-tren biliar sebelum belajar efek sama sesudah belajar efek. Nah, orang kan pusing kan kalau belajar efek kan. Benar. Padahal sebenarnya simpelnya adalah biliar itu nggak usah pakai tanpa efek ya. dulu. Kita jadi tahu reaksi bola putihnya bakal kemana, 90 derajat, follow itu 30 derajat, track itu seberapa. Dari kita tahu itu, barulah mungkin ada satu posisi tertentu yang gua nggak bisa pikirin sekarang karena nggak posisi di main kan. Yang harus pakai efek gitu loh. Baru nanti lu bakal belajar yang namanya efek dan buangan stick. Jadi perlahan-lahan kita belajar dari yang namanya main tanpa efek dulu. Main tanpa efek, baru belajar setting bolanya tanpa efek dulu ya. Iya, tanpa efek dulu. Baru nanti efek kalau udah mateng banget. Udah mateng banget. Oke. Iya. Ada nggak tips lain? Misalkan bola putih nempel deh, banyak banget kan? Oke. Misalnya banyak bola kan? putih nempel begini. Ya. Bola putih nempel begini ya. Ya. Kalau gua sih sebenarnya ini lebih ke repetisi aja sih, lebih sering dipukul, sering dilatih aja sih. Kalau untuk saran mungkin badannya tetap diam setelah pukul. Oke. Jadi lu nunduk, tangan lu memang biasa kita kalau normal pukul kan agak di sini di belakang ya. Iya. Kita agak majuin sedikit aja ke depan. Oke. Di sini. Dan kalau bisa jangan ada efek. Oke. Karena kalau pakai efek, karena dia agak sedikit nungging dia jadinya swing. Ketekan gitu. ya, jadi kayak kemase dikit jadi ya? kayak mase. Oke. Jadi kalau bisa bola-bola begini, jangan pakai efek. Dan kalau bisa badan lu jangan gerak pas pukul. Oke, tapi kalau misalkan posisi bola berikutnya di sini gitu, gimana? Kalau itu mau nggak mau lu harus pakai efek. Dan lu harus tahu buangan stick lu. Oke, balik lagi. Pahami karakteristik dulu ya. Nah, ini yang gua ngomong, ini bola-bola khusus yang lu harus pakai efek. Oke. Tapi memang ini bola sangat tidak gampang, sangat susah. Dan ini handicap 7 pun belum tentu banyak yang bisa pukul ini bola. Oke. Karena bola ini nggak gampang, karena bola udah di sini dan agak masih sedikit. Jadi lu kekernya ya harus agak tebal sedikit sih dan lu efek sini. Tapi ini nggak gampang. Tuh. Tapi kondisi swerve ke kanan. Kondisi sticknya nggak perlu dinunggingin. Itu tergantung meja. Jadi ada meja yang bannya tuh tinggi, jadi putihnya mendem ke bawah. Pasti lu pada pernah ketemu nih kasus-kasus di mana mejanya ini bannya lebih tinggi dari bola. Jadi lu harus nungging pukul harus kayak gini. Oh ada ya kayak gitu ya? Ada juga standar loh ini. Ada juga yang ininya di bawah. Lebih pendek dari bola. Pendek, jadi kelihatannya segini nih bolanya gede. Oh. Makanya kalau ini gue bilang normal. Ini normal. Ini normal, Mirsersung termasuk normal juga. Oke. Jadi itu bedanya. Kalau bola nempel, usahakan jangan pakai efek. Jangan pakai efek ya? Ya, kalau memang diperlukan, lu harus belajar juga cara ngefek bola begini. Tapi memang sangat-sangat susah. Kekerannya kayak harus lebih tebal dan lu harus lebih...
Harus dipelajarin terus sih itu. Pelajarin terus. Berarti kuncinya sih latihan sebenarnya. Bener, latihan repetisi. Nah, tapi beda kalau misalkan pas lagi latihan, pas main sama temen sama turnamen. Beda. Beda ya, lagi itu balik lagi ke mental sih, lebih ke jadi kalau menurut gua mental lu bakal bagus ketika lu menguasai sebuah ilmu. Misalnya lu udah sering pukul nih bola follow. Ketika lu ketemu bola follow dalam pressure, karena lu udah tahu cara pukulnya, pasti harusnya lebih gampang. Lebih pede. Lebih pede karena lu udah tahu ilmunya gitu loh. Terus kadang-kadang juga orang kalau misalkan udah hatam lah sama titik pukul tertentu, kadang-kadang juga nggak perlu terlalu pusing ya. Benar. Udah muscle memory doang kan. Benar. Oke lah. Sekalian ini, kita berikutnya bakal ngobrol di podcast kali ya. Iya. Ada satu topik yang sekarang di dunia biliar, bukan di Indonesia doang ya, tapi di seluruh dunia itu lagi kontroversi. Yaitu salah satu topiknya adalah clash apa gimana ya? Clash sih, lebih clash. Itu antara Matchroom versus WPA. Matchroom atau WNT kita bilangnya? Sama aja, mereka satu lembaga. Matchroom itu yang gedenya, WNT itu lebih ke 9 ball permainan biliar gitu. Jadi antara WPA, World Pool Association dan Matchroom. Nah itu nanti detailnya bakal kita bahas di podcast kali ya. Singkatnya inti permasalahannya apa, Vin? Inti permasalahannya sih sebenarnya yang gua tahu ya, mereka kayak yang satu tuh nggak seneng karena ada lembaga baru yang bisa menyaingi mereka. Jadinya ya mereka clash di situ. Nanti kita kulik lebih dalam, karena lu juga memang sering pertandingan internasional. Internasional biasa lembaganya kalau nggak WPA, Matchroom kan. Antara dua itu yang kuat sekarang. Oke, sekalian nanya stick. Lu pakai stick apa? Gua pakai Ace 2187. Mesh Ace 2187. Iya, jadi shaftnya pakai Ignite. Jadi terakhir itu yang kita di video terakhir gua pakai Exit. Pakai Exit. Exitnya masih ada, tapi karena gue dikasih 2187 sama Mesh, jadi gue coba pakai ini. Ini salah satu sponsor lu berarti Salah satu sponsor gue, ya. Nah, ini stick impian gue, teman-teman. Mesh campur Ignite, itu enak banget. Kalian dia kayak sepaket gitu ya. Iya, sepaket, kayak satu nyawa gitu. Cuman, nih sekalian buat teman-teman kalau ada yang pengen beli Ignite, tadi gue denger kata lu, beratnya beda-beda? Jadi harus dicobanya gimana? Tapi sedikit sih yang kejadian. Dan kebetulan gue dapetnya yang berat, jadi agak hoki sih kalau bisa dibilang. Gue dikasih shaft baru aja gue maunya yang lama, karena gue ngerasa yang lama tuh agak lebih berat daripada yang baru. Kalau lu senengnya yang lebih berat? Iya, karena lebih balance sama stick yang di bawahnya. Gue ngerasanya gitu. Dan gue setelnya memang begitu. Tapi orang beda-beda kan? Orang beda-beda, iya. Kan? Jadi nggak bisa disamain sih sebenarnya. Ini lo ada setting berat gak? Ada setting sedikit sih, jadi total 19,5 dan beratnya agak di belakang sedikit. Ini lo tambahin pemberat gitu berarti? Tambahin pemberat. Gue ganti sih sebenarnya. Kan kalau lo beli harusnya udah dapet, dan gue ganti yang agak lebih berat sedikit. Kalau nggak salah di Predator kan dia punya harus kunci khusus kan? Kalau ini pakai kunci L. Kunci L biasa ya? Kunci L biasa. Ya udah teman-teman, nanti kita bakal podcast sama Alvin Anggito di segmen Poolcast, nantikan aja. Jadi yang suka konten kali ini, yang merasa dapat insight baru dari seorang handicap 6, itu klik tombol like, abis itu komen, siapa tahu nanti Alvin bisa jawab pertanyaan yang kalian tanyakan di kolom komentar, dan share sebanyak-banyaknya biar teman kalian juga banyak yang tahu dan dapat ilmu lebih banyak lagi di dunia biliar. Klik lonceng notifikasi biar ilmu-ilmu kayak gini nih teman-teman, kalian gak ketinggalan ya. Subscribe juga channel Biliar Sports Media biar kita semakin semangat bawain konten biliar untuk kalian semua. Sampai ketemu di video berikutnya. Adios.